kepulangan Gus Dur setelah dipindahkan dari tahanan Barreskrim Mabes Polri ke Solo, dan kemudian terakhir infonya ditarik ke Semarang. Kami persilahkan kepada Pak Taufik untuk menyampaikan. Sebelumnya Pak Taufik, Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya suara kami dari Jakarta ya Pak Taufik? Saya bisa jelas, cuma gambarnya ini rekan-rekan nggak terlihat tapi tidak apa-apa ya. Tetap aja. Baik, kalau di YouTube gambar kita bisa terlihat semua insya Allah Pak Taufik ya. Baik Pak Taufik, tolong diceritakan kronologis sejak Gus Nur oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber rencananya dipindahkan ke Solo dan terakhir akhirnya ditaruh di rutan Polda Jawa Tengah. Kepada Bapak Dr. Muhammad Taufik SMH dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yang hadir di ruang studio pendidikan kesehatan, dan kemudian Bang Edi Sujana, ya, Aku Sinudin, nanti Pak Ahmad Beda, dan Bang serta Bang Dukil yang ada di situ, yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Syukur saya juga karena komunikasi ya antara di Jakarta yang alhamdulillah bisa kita selesaikan. Jadi memang saya dipesan oleh Mas Ahmad Presiden bahwa beliau menyampaikan itu di hari Seninnya ya, hari Seninnya disampaikan. Kelihatan besok akan ke Solo itu Pak Taufik, tolong Pak Taufik, Pak Taufik kan pasal-pasal yang dikenakan dan ketika mungkin hal-hal lainnya. Saya merasa bahwa kita makin lama makin membatalkan alasan untuk reformasi. Padahal kita tahu alasan reformasi yang utama adalah karena kita ingin menimbangkan rezim otoriter Orde Baru. Dan itu memang dari sisi kajian sudah affirm bahwa pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan yang otoriter atau paling tidak non demokratis menurut Mahfud MD dalam disertasinya. Kalau misalnya kita pakai jalannya demokrasi, itu kalau kita bicara tentang demokrasi, itu sekarang barangkali kita masuk pada taraf demokrasi yang prosedur. Kita maunya demokrasi yang aktif, ya. Jadi ada yang namanya egaliter, masyarakat yang egaliter. Tapi yang terjadi adalah demokrasi kita regresif. Bahkan jangan-jangan nanti suatu saat kita menjadi failed state, negara yang gagal. Jadi negara gagal itu adalah negara yang tidak lagi dikuasai oleh pemerintahan, yang berdaulat, yang dipilih oleh rakyat, tapi dikuasai oleh para mafia. Kita tidak ingin menjadi failed state sebagaimana yang terjadi di negara Amerika Latin. Karena itulah kemudian anak-anak bangsa perlu tetap menjaga demokrasi. Tentuan ini, satu adalah menyebarkan berita bohong, Undang-Undang Nomor 1 1946, dua menyebarkan kebencian, Undang-Undang ITE, dan ketiga adalah undang-undang yang terkait dengan pencemaran nama baik. Tambahannya adalah penyalahgunaannya adalah undang-undang tentang penistaan agama. Nah ini penistaan agama saya ingin reserve buat Bang Egi saja, jangan saya yang membahasnya. Saya hanya ingin membahas tiga hal ini ya. Jadi yang paling bahaya adalah ketika pasal-pasal tentang penyebaran berita bohong itu selalu digunakan untuk membungkam siapa saja. Jadi siapapun yang berpendapat dan itu tidak disukai oleh rezim itu dianggap menyebarkan berita bohong. Bahkan pernah sebuah cara baca statistik itu pernah diadukan karena dianggap menyebarkan berita bohong. Saya ingat pernah pengaduan terhadap Greenpeace ya. Jadi Greenpeace itu bicara tentang deforestasi dan bicara statistik. Saya kasih contoh begini. Kalau zaman SBY deforestasinya 2, zaman Presiden Jokowi tambah 1, kan cara membacanya mudah. Kalau kita bicara tren penurunan, tapi kalau 2 itu belum diselesaikan, maka kumulasinya jadi 3, kan begitu. Itu kan cara membaca. Kenapa? Karena kan masa lalu harus diselesaikan juga. Masa kemudian, wah itu urusan utang lo, kira-kira nggak begitu. Kan nggak begitu pemerintahan. Pemerintahan itu harus betul-betul menyelesaikan masa lalu dan tidak mengulanginya pada masa sekarang. Maka cara bacanya adalah deforestasi kita bukan 2, bukan 1, tapi 3 karena kumulasi. Ini diadukan juga.